ورحمة لعلهم يتذكرون. وبعض أهل العلم يقول إن الله لما أنزل التوراة Alhamdulillah kita sekarang lagi di depan Raudoh, ngantri depan Raudoh ya, Masya Allah ramenya ini luar biasa. Sekarang bulan Februari, sekarang lagi bareng sama grup di sini. Posisi persis waktu persis habis setelah Isya. Kalau bisa kelihatan di sana itu ya pintu yang warna hijau di situ, sininya itu Raudoh. Masih panjang banget antriannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita pengen jalan pelan, cuma dari belakang ini dorong-dorong mulu gitu. Alhamdulillah. Tinggal sekat terakhir. Capek gak nunggunya? Jalan-jalan, warga-warga. Alhamdulillah sudah selesai dari Raudoh. Tapi mau nunggu Ustadz Junet nih. Jadi kali ini saya temani oleh Ustadz, Masya Allah ini Junaid Mulfok yang video YouTube channelnya ada, Masya Allah membantu banyak orang juga. Nah di sini kan video Raudoh saya mau ada biasa lah ya, ke Raudoh doang. Kali ini saya mau infoin kalian sama Ustadz langsung yang memang sering banget di sini, tinggal di Mekah, ngasih lebih sejarah lebih detail tentang Raudoh ini. Suruh mundur. Jadi ini dia beberapa detailnya. Bisa mulai dari beberapa coba yang mau dikasih tahu. Oke. Dari pertama yang sebelah nih. Posisi ya, tiangnya paling pinggir. Ini bukan? Ya, yang ini benar. Ini kan yang ini benar. Masya Allah. Ini itu apa? Ada tulisannya sarir. Sarir. Sarir itu tiang sarir atau tiang tempat tidurnya Nabi dulu. Oh, dulu Nabi tidur di situ. Tidur dan rumah beliau posisi itu. Oke, jadi ini dulu kan emang dulunya ini makam Rasulullah ini rumahnya beliau. Rumahnya beliau. Oh, jadi saking mesranya Nabi dulu dengan Sayyidah Aisyah, Nabi itikaf di sana. Sayyidah Aisyah di saat beliau datang bulan, beliau masukkan rambutnya. Ya, Nabi masukkan rambutnya ke kamar, disisirin sama Sayyidah Aisyah. Oh, jadi Rasulullah di masjid, tapi Aisyah di dalam kamar karena beliau lagi ini berhalangan. Masya Allah. Itu yang sarir. Okay. Kemudian selanjutnya sebelah kirinya lagi. Oke. Ada tiang yang ini haris. Ya. Ini ya tiang haris ini. Yang tengah. Itu apa? Tiang haris itu artinya penjaga. Jadi sahabat dulu menjaga Nabi. Oke. Ketika ada goncangan-goncangan dijaga di sana. Maksudnya haris itu artinya penjaga. Sahabat-sahabat bergiliran untuk menjaga Nabi supaya tidak ada orang yang bisa mengganggu Nabi di saat beliau berada di rumahnya. Oke. Belakangnya. Belakangnya yang sebelahnya, sebelah kiri lagi. Itu tiang wufud. Wufud itu artinya tamu. Kalau ada tamu-tamu negara, ya tamu-tamu. Oke. Disuruh minggir. Kalau ada tamu-tamu yang datang, maka diterimanya di sana. Oh, jadi semacam ruang tamu gitu ya. Oke, Masya Allah. Ada 3 tiang itu. Kemudian ini ada tiang lagi keren yang luar biasa. Apa itu? Yang ini, sebelah kiri nih. Yang mana? Nih. Jadi di antara sana. Satu, dua, tiga. Oke, tiang ketiga. Ada apa tiang itu? ketiga di dalam Raudoh namanya tiang Aisyah. Tiang Aisyah, oke, apa itu? Saking kerennya tiang Aisyah ini, kata Nabi, kalau seandainya orang tahu keutamanya, mereka akan berundi untuk dapat berdoa di dalam. Apa itu keutamanya? Keutamanya artinya doanya diijabah. Oh, gitu. Oke. Yang ini nih. Yang paling jadi, mustajab lah istilahnya ya. Keren. Itu saking mustajabnya orang-orang akan berundi di dalam.
Gitu. Biar saya dapat nih, saya dapat. Nah, Siap. kemudian yang ini Mas Bro yang paling keren lagi nih. Yang mana? Bukan tiang tapi mihrab. Coba kita lihat. Oke, Yang ini. Yang ini Mas Bro. yang ini ya, segitiga ini posisi atasnya. segitiga ini. Ini namanya mihrab Nabi. Mihrab itu adalah pembatas sholat. Oke. Jadi dulu Nabi ketika sholat itu beliau menggunakan satu pembatas, yaitu pelepah kurma. Kurma di apa ya? Tancapkan. Ditancapkan jadi pembatas beliau sholat. Nah, saat itu belum ada mimbar yang naik seperti ini. Yang itu. Iya, mimbar. Karena memang Raudhah itu antara rumah dan mimbar. Mimbar. Nah, Pokoknya antar rumah sama mimbar Rasulullah yang itu ya, udah pernah dijelasin di video yang sebelumnya. nah, kemudian kata perempuan-perempuan yang di sana, sahabat-sahabat, katanya, ya Rasulullah, kami ingin sekali ketika engkau berbicara, ketika engkau menyampaikan, kami ingin melihat wajahmu supaya lebih tinggi supaya maksudnya. lebih tinggi posisinya. Bagaimana kalau kita buatkan engkau mimbar? Nabi mengiyakan. Pertama kali mimbar itu sudah jadi, Nabi datang dari rumah, datang mau naik ke mimbar. Oke. Pelepah kurma yang di sini ini menangis. Pelepah kurma yang di sini menangis. Bahkan disebutkan kata sahabat-sahabat yang mendengar itu rengekannya seperti rengekan unta yang mau melahirkan. Oke. Kenapa tuh nangis? Kenapa menangis? Karena beliau pelepah kurma ini ya, karena dibeliaukan ya. Karena pelepah kurma ini ditinggal sama Nabi. Jadi nangisnya itu karena beliau udah nggak berdekatan lagi sama Nabi. Karena selama ini deketan. Karena selamanya ini Nabi bersandar di pelepah itu, Nabi sholat batasnya. Jadi itu cintanya pelepah kurma ini sama Nabi. Masya Allah ya. Itu pohon loh yang nggak berakal, nggak punya apa, tapi cintanya Masya Allah. Nah akhirnya Nabi turun, kemudian dipeluk pelepah kurma ini, kemudian dielus-elus. Setelah itu pohon pelepah kurma itu diam akhirnya. Nggak nangis lagi. Nggak nangis. Masya Allah. Semoga sahabat-sahabat yang datang ke sini bisa ngerasain langsung yang lihat sini ya, tempat-tempat semuanya ya. amin. Amin. Sekarang kita bertemu dengan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlanjut ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Buat kalian mungkin baru pertama kali ngeliat video ini makam Rasulullah di sini, persis sebelah Raudhah. Ini makam Rasulullah yang sebelah sini ya. Ada banyak pintu, tapi makam Rasulullah ini sebelah sini ada lubangnya di sini. Di situ lubangnya. Ini makam Sayyidina Abu Bakar. Ini makam Sayyidina Umar. Dari sini kita langsung keluar lewat sini. Pintu Baki namanya. Al-Baki Gate. Nah, tadi kita keluar dari pintu Baki ini. Di sini juga ada sejarahnya sendiri-sendiri yang akan jelasin langsung oleh Ustadz Al-Junaid. Gimana Mas Bro? Jadi kalau pintu Baki ini, suatu ketika Nabi keluar lewat sini untuk mengucapkan salam kepada sahabat-sahabat beliau yang di Baki. Ini kuburan Baki yang pernah video juga, ada videonya juga. Kuburan Baki. Kemudian yang di sebelahnya pintu 40 itu pintu Jibril. Yang di sebelah kanan situ ya? Yang pintu 40. Pintu Jibril. Kenapa dinamakan pintu Jibril? Karena tidak kurang dari 2-3 kali malaikat Jibril ketika berkunjung itu lewat pintu itu. Oh, Masya Allah. Jadi saat Jibril... Kenapa ditutup ya? Nggak boleh. Jadi ketika Jibril akan menyampaikan sesuatu, pernah beliau menjadi siapa, menggetok pintu, semua lewat pintu itu. Oh, maksudnya dalam wujud manusia? Dalam wujud manusia, dalam wujud apa, semua lewat sana. Oh, Masya Allah. Nah, makanya disebut pintu Jibril. Bahkan ketika akan ada perang juga, ingin menyampaikan ini itu lewat pintu. Beliau memastikan Sayyidah Aisyah ini dalam kondisi apa. Dan beliau kalau Sayyidah Aisyah membuka jilbab, beliau nggak mau bertemu. Oke. Saking ini. Masya Allah. Yang akhir disebut pintu Nisa. Yang 39? Iya. Oh, ada lagi tadi pintu situ tuh. Nomor 30, ini 40, ini 39. Pintu apa? Pintu Nisa. Pintu Nisa. Nisa itu artinya perempuan. Jadi saat waktu itu saking sahabat-sahabat ini ingin selalu melihat Nabi, akhirnya dibuatkanlah pintu khusus untuk keluar masuknya perempuan. Tapi sekarang khusus untuk laki-laki. Iya sih. Tapi tetap namanya pintu Nisa.
Jadi saat itu setelah dipatenkan namanya pintu perempuan, kata Sayyidina Umar, saya tidak pernah mendekati pintu ini. Itu saking spesialnya pintu itu. Jadi memang khusus untuk perempuan. Itu dia penjelasan dari Ustadz kita. Oh salah orang. Oh ini Ustadz kita nih. Enggak Ustadz juga sih. Yang Ustadz El Junaid. Kalian bisa cek channel YouTube-nya, Masya Allah informatif sekali. Kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Pokoknya subscribe dia lah. Ini dia soalnya tinggal di Mekah langsung, jadi lebih update daripada saya yang pulang pergi. Satu lagi yang belum. Apa itu? Ada. Bentar, ada di depan dikit. Oke, ada satu lagi ternyata. Sebentar. Oke, keluar dari Baki situ, pintu Baki. Di sini ada kubah hijau persis di atas makam Rasulullah. Nah, di sebelah sini ada kotak ini nih. Apa nih kotaknya Mas Bro? Bentar dulu. Bentar. Kenapa sih? Aduh. Oke, apa ini kotak ini Mas Bro? Jadi saat Nabi dulu datang dari arah sana Mas Bro. Oke. Dari Kuba kan di situ nih. Sampai di sini rumah-rumah penduduk semua. Setiap penduduk itu, setiap kepala penduduk itu menarik ikatan untanya Nabi. Oke. Al-Qaswa namanya untanya, diikat. Nah, kemudian ditarik, singgah di rumah saya Nabi, singgah di rumah saya. Oke. Karena berebutan. Karena berebutan ingin bagiannya disinggahi Nabi. Kemudian di sini ada rumah keluarga besar Nabi yang ini. Namanya Abu Musa Al-Ansari. Nabi turun di sini di rumah keluarga beliau Abu Musa. Kemudian Nabi diamkan unta itu karena sudah diwahyukan. Jalan untanya, nggak mau berhenti jalan. Duduklah di Raudhah. Oke. Jadi turunnya di sini. Nabi turun, untanya tetap jalan di Raudhah. Duduknya di Raudhah di sini. Nah, ternyata tanah Raudhah itu dimiliki oleh 2 anak yatim piatu. Saking senangnya si anak ini ya disinggahi dipilih sama unta itu, langsung ingin wakafkan, tapi Nabi menolaknya, kemudian dibeli tanah itu dan jadilah Raudhah. Masya Allah. Setiap pulang jangan lupa ngisi air zam-zam buat persediaan, karena kapan lagi kita dapat air zam-zam gratis. Nah, di sini ada satu lagi nih yang keren, informasi dari Mas Bro ini memang luar biasa. Gimana Mas Bro? Ini yang ini ini. Jadi dalam salah satu riwayat, kata seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sampaikan bahwa salah satu orang yang paling kaya, yang memiliki kebun paling banyak di Madinah itu namanya Abu Talhah. Nah, Abu Talhah pada saat itu memiliki kebun banyak. Kemudian beliau dengar ya turunnya wahyu yang menyampaikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna iman kalian ya kalau belum menyampaikan. Ini arti biasa saja sahabat ya. Sahabat kan ini. Arti biasa saja, belum sempurna kebajikan kalian sampai menginfakkan, memberikan apa yang kalian cintai. Bukan yang paling kita cintai ya, yang kita cintai. Akhirnya Abu Talhah datang ke Nabi, ya Rasulullah, ya, bukankah sudah turun ayat seperti ini? Ditanyakan, benar. Kalau begitu saya berikan bagian ya harta yang paling saya cintai. Baginda Rasul kemudian bertanya, apa itu? Sumur ha ini. Ini namanya birha. Nah, jadi di sini ada dulu sumur birha yang diwakafkan oleh beliau ya ke Rasulullah. Nah, Nabi pernah minum airnya, Nabi pernah mandi menggunakan airnya, wudhu dengan air. Tapi udah nggak ada semua. Nah, yang kerennya lagi, jadi nih ya, pintu nomor 22 di Masjid Nabawi. Di sini tuh ada tandanya yang ditutupin, yang emang orang nggak tahu kalau di sini tuh ada. Kita lihat apa tandanya. Mas, tolong Mas, itu tolong rapiin Mas. Aduh, si Mas gimana sih? Lihat. Gak usah kita geser aja kayak tadi. Nah, kita lihat di sini kalau kita geser dikit aja. Oh, Masya Allah. Oh, ini ada tanda di sini di balik ini dulu. Inilah sumurnya ya. Apa bro? Birha sumurnya. Tandanya bisa dilihat di sini. Nah, di sini tadi udah coba juga. Ini nggak ada tandanya, cuma di sini doang yang ada. Nih ya, kita lihat di sebelah yang situ. Tandanya ada apa enggak?
Tuh nggak ada tandanya. Bukan buletan kayak tadi di sana. Jadi intinya kalau kata beliau di sini banyak banget di Mekah atau Madinah banyak tempat-tempat yang punya banyak sejarah kayak tadi salah satunya, tapi yang nggak perlu dilihat sama jamaah-jamaah umroh ya, yang punya arti sendiri. Kayak tadi dia cerita di Mekah juga ada tiang-tiang di pinggiran Ka'bah itu, hampir dari tiang-tiang itu semua ada artinya, cuma tandanya itu kecil banget dan di atas. Jadi kita orang-orang pun juga nggak tahu, itu cuma orang tertentu doang nggak tahu. Gitu. Jadi ini memang informatif sekali ini, masya Allah. Guru saya dari dulu. Nggak usah begitu juga. Oke lah, itu dia video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, insya Allah. Amin. Pengetahuan, karena saya pun baru tahu tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.